Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya lanjutkan ya untuk contoh soal turunan yang sudah kemarin dikerjakan. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh soal 3 dan 4 dan kali ini kita akan membahas contoh selanjutnya yaitu nomor 5. Contoh nomor 5, soal nomor 5 di mana Y sama dengan E pangkat X. Di sini sebelumnya sudah dibahas bahwa E pangkat X adalah fungsi khusus sehingga turunannya adalah dia sendiri. Kemudian ketika soal nomor 6 Y-nya sama dengan 3 dikalikan E pangkat X, maka 3-nya juga tetap E pangkat X karena dia diturunkan fungsi khusus, sebagai fungsi khusus dia tetap E pangkat X. Nah, akan berbeda jika soalnya seperti nomor 7 yaitu Y sama dengan E pangkat 3X. Maka kalau ketemu seperti ini, kalian harus menggunakan aturan rantai yang nanti hasilnya adalah 3 dikalikan E pangkat 3X. Aturan rantai itu yang seperti apa? Aturan rantai adalah yang seperti ini. Jadi, suatu fungsi di mana di dalamnya bisa dimisalkan sebagai fungsi yang lain, misalnya suatu fungsi Y, di dalamnya ada permisalan X pangkat N, maka kita bisa mencari turunannya dengan N-nya diletakkan di depan sebagai pengali, kemudian X-nya pangkat N dikurangi 1 harus dikalikan dengan U aksen X-nya. Jadi di sini Y-nya fungsi awal, di aksennya turunan pertama dari fungsi Y. UX itu fungsi yang dimisalkan, kemudian U aksen X adalah turunan pertama dari fungsi X. Jadi contohnya yang seperti nomor 7, ketika Y sama dengan E pangkat 3X, yang kita misalkan U-nya adalah 3X. Jadi akan kita ubah jadi bentuknya Y sama dengan E pangkat U. Nah, sehingga kalau aturan rantai E pangkat di sini kan kita pakai aturan rantai ya, karena E-nya udah pangkatkan U, kita tahu bahwa E pangkat U atau sama dengan E pangkat X, ketika diturunkan maka hasilnya adalah dia sendiri kan. Makanya di sini di aksennya tetap E pangkat U, karena kan dia sendiri. Nggak berubah, tapi karena kita U tadi didapatkan dari memisalkan 3X, berarti kan pakai aturan rantai, maka harus dikalikan dengan U aksennya. U aksennya berapa? U aksen dari 3X adalah 3. Nah, berarti langsung kita kalikan E pangkat 3X, di sini U-nya langsung kamu rubah lagi ya ke 3X, dikalikan 3. Jadi di aturan rantai harus dikalikan dengan U aksennya atau turunannya dari yang dimisalkan, dan ketika sudah selesai maka yang U-nya harus dikembalikan lagi ke X variabelnya ya, karena tadi cuma permisalan. Baik, selanjutnya berarti kalau aturan rantai sudah kalian pahami, itu akan sangat berguna di banyak soal. Contohnya di soal trigonometri salah satunya, yaitu soal nomor 8. Soal nomor 8 di mana Y sama dengan sin kuadrat X, maka kamu pakai aturan rantai. Karena tidak ada turunan dari sin kuadrat X, yang kita punya adalah turunan dari sin X. Jadi kamu misalkan U-nya sama dengan sin X, maka U aksen turunannya sin X adalah cos X. Sehingga kamu bisa rubah Y-nya adalah U kuadrat. Karena sin kuadrat X, kalau sin X-nya misalkan U berarti sama dengan U kuadrat. Sehingga menurut aturan rantai adalah 2 kali U itu maksudnya penurunan dari ini. U kuadrat diturunkan kan jadi 2, U 2 pangkat 2 min 1 kan 1. Kemudian dikalikan U aksen. Jadinya 2 kalikan U-nya sin X dikalikan U aksennya yaitu cos X. Gampang kan? Selanjutnya, ketika ada soal nomor 9, Y sama dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Nah, kita tahu kalau sin X-nya sudah dikerjakan di nomor 8, nanti langsung kita ambil aja ya jawabannya. Nah, berarti kita di sini harus menurunkan untuk cos kuadrat X. Cos kuadrat X di sini pakai aturan rantai juga, yang dimisalkan U sekarang gantian adalah cos X. Turunannya U adalah min sin X. Sehingga kita misalkan ini tadi kan Y, sekarang M aja ya. M sama dengan U kuadrat. Maka nanti 2 kalikan U dikalikan U aksen di sini. Nah, 2 U ini dari turunan dari M ini. U kuadrat kan kalau diturunkan jadi 2 kali U. Kemudian dikalikan U aksen. Sehingga 2 kali U-nya cos X, U aksennya adalah min sin X. Nah,
Ini kenapa harus dikasih kurung? Karena ketika kamu tidak memberikan kurung, kamu bisa jadi menyalahinya sebagai pengurangan. Jadi kamu nanti mikirnya 2 cos X dikurangin sin X. Padahal ini adalah dikalikan minus sin X. Nah, setelah dikasih kurung, kemudian kalau kamu mau membuka kurungnya, alangkah bagusnya ketika minusnya kamu letakkan di depan. Jadi tidak tercampur baur dengan pengurangan. Jadi nanti hasilnya adalah min 2 cos X kalikan sin X. Nah, ini harusnya dikasih kurung ya, saya kasih kurung di sini. Jadi, nanti kalau Y aksen, karena itu adalah cos X kalikan, cos sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, berarti di sini adalah ditambah min. Jadi, kamu masukkan aja yang awal tadi nomor 8, kita sudah punya jawabannya 2 sin X kali cos X ditambah min 2 cos X kali sin X. Ingat sifat komutatif cos X kali sin X akan sama dengan sin X kali cos X. Nah, ketika di sini sama 2 sin X cos X dikurangi 2 sin X cos X, maka jadinya 0. Ingat-ingat 2AB dikurangin 2AB, jadinya saling mengurangi jadi 0. Soal terakhir, contoh soal yang terakhir adalah ketika X kuadrat kali cos X. Tidak semuanya bisa digunakan dengan aturan rantai. Contohnya ketika soal-soal seperti ini, jangan selalu serta-merta pakai aturan rantai. Kita punya aturan lainnya, yaitu aturan perkalian. Nah, aturan perkalian berarti kamu misalkan U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah cos X, kan U kalikan V. Kemudian pakai rumus aturan perkalian, Y aksen akan sama dengan U aksen V ditambah U kalikan V aksen. Berarti U aksen X kuadrat diturunkan jadi 2X dikalikan cos X, yaitu sebagai V. Kemudian ditambah U-nya yaitu X kuadrat dikalikan V aksen, turunannya dari cos X adalah min sin X. Ingat, selalu dikasih kurung. Karena ini minus, bukan pengurangan. Negatifnya ya. Kemudian tinggal kamu lanjutkan jadinya 2X kali cos X ditambah, nah min kalikan plus kan jadi min. Di sini jadi min X kuadrat kalikan sin X. Ini adalah hasilnya. Jadi, dari beberapa contoh soal tadi, saya mau menekankan bahwa beberapa soal turunan itu tidak bisa langsung saklek menggunakan aturan rantai terus, perkalian terus, pembagian terus, tidak. Tapi harus kalian cari cara tercepat dan termudah yang bisa dilakukan. Seperti itu ya. Ini adalah sedikit penjelasan singkat dan pengulangan dari materi yang sudah didapatkan kalian di pertemuan sebelumnya. Langsung ke contoh-contoh soalnya. Setelah ini silahkan mengerjakan latihan soal yang saya berikan yang lebih simple tapi runut untuk mengerjakan dari step by step dari setiap soal-soal turunan yang sering keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.